Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tampilnya saya di sini adalah bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya sekedar sharing-sharing dan berbagi apa yang sudah saya dapat dari pengetahuan dalam program Guru Penggerak. Di antaranya yaitu tentang budaya positif, khususnya tentang segitiga restitusi. Dipaparkan oleh saya, Nilawati Wardani, SPD MSI, Guru SMA Negeri 1 Kisaran, calon guru penggerak angkatan ke-6, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu pertama, guru memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tujuan pembelajaran masih tujuan yang ketiga yaitu guru bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka. Definisi restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kuat. Adapun yang menjadi tujuan restitusi adalah pertama, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuannya yaitu disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan juga menghindari ketidaknyamanan. Tujuan berikutnya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Efek restitusi yang diharapkan adalah melalui restitusi ketika murid berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Efek berikutnya yaitu restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang atau win-win solution. Adapun efek berikutnya yaitu adanya peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Dan berikutnya efeknya yaitu murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Efek berikutnya yaitu ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Membedakannya dengan program disiplin lainnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan saja. Adapun yang menjadi ciri-ciri restitusi, minimal 1 jam. masih kelanjutan ciri-ciri restitusi yaitu
ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Jadi pada restitusi tidak hanya sekedar menebus kesalahan, supaya mereka belajar dari kesalahan itu. Jadi tidak hanya sekedar udah aku bayarnya, udah aku tebusnya. Nah, jadi di situ bisa jadi masih meninggalkan dendam, dan itu efeknya bisa menjadi jangka panjang, efek yang jangka panjang. Baik, berikutnya masih ciri-ciri restitusi adalah terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Jadi pas anak tidak rela, di situ nanti muncullah itu gara-gara ininya jadi kehilangan uang untuk membayar lebam-lebamnya atau bocoran kepalanya misalnya. Jadi ada yang masih tersimpan di situ, masalahnya tidak selesai. Kemudian kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Udahlah, udah aku bayarnya, uang berobatnya, impasnya itu. Nah, jadi bukan di situ saja masalah yang perlu diselesaikan, jadi tidak tertinggal di dalam benaknya. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang, yaitu dendam tadi misalnya. Nah, kemudian masih ciri-ciri restitusi yaitu pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, hanya sekedar lepas robi saja. Jadi tidak itu yang diinginkan dalam restitusi. Masih merupakan ciri-ciri berikutnya tentang restitusi, yaitu restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi restitusi dia akan mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Ketika belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya masih ciri restitusi, yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi hubungan akan menjadi lebih kuat, lebih erat. Sementara restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan ke depannya. Baik, selanjutnya restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Refleksi itu adalah cermin, jadi mencerminkan diri. Oh, nanti kalau saya diperlakukan demikian, maka saya akan menjadi demikian. Itu maksudnya refleksi. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korbannya. Restitusi adalah juga tawaran. Jadi restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak
akan melakukannya. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Artinya hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bukan restitusi, tetapi itu merupakan paksaan atau bersifat konsekuensi. Masih ciri-ciri restitusi atau kelanjutannya yaitu mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga akan tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul saya balik, biar impas. Nah, hal ini merupakan memaksa melakukan. Jadi bukan ini yang dikehendaki oleh restitusi. Hal yang demikian adalah masih bersifat konsekuensi atau hukuman. Sementara ciri-ciri restitusi selanjutnya yaitu memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu akan demikian. Nah, jadi pada saat siswa kita bermasalah, kita bujuk dengan hal yang demikian. Jadi pada saat dia sudah tenang, kita sudah buat langkah ini seakan-akan menstabilkan keadaan. Nanti kalau sudah stabil, baru kita arahkan dengan langkah berikutnya. Ya. Jadi ciri restitusi berikutnya yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses yang proses pemulihan diri mereka, guru bisa bertanya pada mereka dengan kata-kata sebagai berikut. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang yang dilakukan orang lain? Nah, ciri-ciri restitusi itu apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Atau bisa juga mengatakan kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Jadi kita ciptakan dulu menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti berikut ini. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Seperti itu ya, kita stabilkan keadaannya dulu. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya, seberapa sering hal ini terjadi, apa yang dia lakukan, dia berada di mana. Murid tidak akan berbohong pada guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Jadi kita bisa deteksi pada saat murid melakukan kesalahan, langkah restitusi yang akan kita lakukan adalah mendeteksi kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dia penuhi sehingga itu bertabrakan dengan nilai-nilai yang harus diyakini.
Selanjutnya, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Jadi perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban itu menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Jadi ada beberapa kebutuhan yang harus kita ketahui, kebutuhan dasar manusia, nanti itu ada 5, akan saya terangkan kemudian. Kita fokus dulu kepada persoalan restitusi ya. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Itu menurut Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi diri orang lain. Tahap evaluasi diri bisa dikatakan dengan saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahaman kamu. Nah, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya, menyampaikan pemahaman saya padamu. Nah, tahap evaluasi diri, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Masih merupakan ciri-ciri restitusi selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kami lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kami lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tetapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Masih restitusi, ciri-cirinya adalah restitusi itu bersifat menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya, tentu bisa, asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, tetapi kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Nah, ciri berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus kepada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mari kita lihat praktek pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Jadi yang demikian itu adalah malah membuang murid, membiarkan dia tidak belajar, dan kemudian akan berefek banyak sekali sebenarnya. Jadi restitusi tidak
demikian, tetapi justru restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tetap harus berada di dalam kelompoknya, di dalam kelasnya, jangan malah diusir keluar. Nah kemudian masih ciri restitusi yaitu kalau ada anak remaja nakal, orang tuanya menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Dia tidak belajar dari kesalahannya, dan seterusnya dia akan melakukan kesalahan itu terus menerus dan juga akan berefek. Dia akan menjadi lebih liar dan terus menerus dia tidak menambah pengetahuannya, sekaligus dia bisa berbuat hal-hal yang lebih mengkhawatirkan di luar biasa. Masih ciri restitusi yaitu ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan berusaha. Cara melakukan restitusi atau tahapan restitusi menurut Jan Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, berikut ini adalah proses meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Jadi, pertama, langkah 1 menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi langkah pertama pada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita akan mengatakan bahwa semua perilaku memiliki alasan, termasuk alasan memenuhi kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin salah satunya tidak terpenuhi atau tertabrak. Dengan memenuhi itu akan menabrak nilai-nilai yang tidak melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian langkah ketiga pada langkah restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang diyakini di dalam kelas atau di dalam keluarganya. Kemudian kita semua dari kontrol itu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan pasti ada motivasinya. Apa yang menjadi motivasi? Kenapa mesti dilakukan itu? Kemudian pada langkah segitiga restitusi tadi adalah langkah pertama pada saat menstabilkan identitas. Sekilas adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Contoh respon yang bisa Bapak atau Ibu guru lakukan adalah 1 misalnya berbocor tidak mau karena kita lakukannya pada saat kita menstabilkan identitas atau melakukan langkah pertama. Atau bisa juga Bapak dan Ibu guru mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok, tidak apa-apa. Kemudian bisa juga Bapak Ibu guru mengatakan saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah dalam hal. Nah, itulah langkah yang bisa kita lakukan, menstabilkan identitas. Artinya anak supaya kita stabilkan dulu. Jadi pada saat anak sudah bersalah, dia sudah lakukan kesalahan, lalu kita sudut-sudutkan, tidak pojokkan, kita hantam-hantam terus dengan kata-kata yang menyakitkan, maka si anak tidak akan stabil. Dia tidak akan malah mencurahkan apa-apa yang menjadi
kesalahan itu, tetapi semakin membengkak dan semakin sulit kita buat ke dalam kondisi yang netral. Kemudian langkah kedua pada langkah segitiga restitusi yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Sekilas dia seperti proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang mereka usahakan untuk dipenuhi oleh si siswa tersebut. Bukan berarti usahanya itu bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas untuk dilakukan, namun di sini lebih menguatkan. Jadi bersifat menguatkan. Jadi dalam hal ini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Jadi kata-kata atau respon yang bisa Bapak dan Ibu guru berikan atau pertanyakan kepada siswa kita itu adalah kamu pasti punya alasan yang melakukan hal itu. Apa sih alasanmu itu? Nah, seperti itu ya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu. Seakan-akan kita memvalidasi, kita membuat dia seakan-akan benar, tetapi sebenarnya tidak itu maksudnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu. Jadi kita mengarahkannya kepada sikap yang baru itu. Jadi yang awalnya kita seakan-akan katakan bahwa kamu boleh melakukan itu, kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian kamu berikutnya yaitu langkah yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan atau hal apa yang menjadi keyakinan kelasnya atau keyakinan yang dipercaya di dalam keluarganya. Kemudian sekilas dia seperti proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya di kelasnya maupun di dalam keluarganya. Respon guru bisa mengatakan bahwa nilai apa yang kamu percaya, atau nilai apa yang sudah kita sepakati, apa keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang demikian bisa kita lakukan pada saat kita melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, berikutnya jadi tindakan kita pada saat melakukan langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi itu adalah terlihat di dalam gambar kita itu memang seperti segitiga. Ada satu alasnya seperti ini. Nah, yang pertama, langkah pertama itu seperti tanda panah yang demikian. Dari kondisi normal, di sini adalah situasi normal atau kondisi normal. Kemudian si anak melakukan kesalahan, maka kita lakukan seperti kita mengikuti sisi-sisi pada segitiga restitusi tersebut. Yaitu langkah pertama adalah seperti dalam tanda panah ini, yaitu melakukan menstabilkan identitas. Jadi anak kita giring dulu dengan kalimat-kalimat yang mengarahkan dia menjadi stabil. Jadi jangan malah disudutkan. Kalau disudutkan dia malah membangger, dia malah membangkang, dia malah membuat langkah mempertahankan dirinya untuk seakan-akan aku nggak salah, aku benar, seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu dia, kita wujud dengan langkah-langkah respon seperti tadi pada saat langkah pertama kita tadi. Nah, setelah pada kondisi stabil di sini, maka kita lanjutkan arah panahnya ya menuju puncak segitiga. Nah, disitulah kita melakukan, jadi mengarahkan kepada puncak segitiga ini, yaitu kondisi di mana dia sudah berada di dalam puncak seperti yang akan kita stabilkan, kita akan arahkan yaitu ke semula seperti itu tanda panahnya. Nah, pada di puncak ini yang kita lakukan adalah validasi kesalahan.
Jadi seakan-akan kesalahannya itu kita validkan, seakan-akan ya. Jadi katakan responnya sudah kita lihat pada tabel sebelumnya. Nah kemudian pada saat sudah berada di dalam puncak segitiga, pada puncak segitiga, barulah kita lakukan seperti tanda panah ke bawah. Kita berada pada kondisi alat menjadi normal atau netral kembali, kembalikan pada kelompoknya kembali, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu yakini? Nilai apa yang dipercaya oleh keluargamu, seperti itu. Nah jadi pada saat dia sudah berhasil kita giring ke arah dasar segitiga kembali kepada kondisi yang normal, maka si anak sudah berhasil kita lakukan perlakuan segitiga restitusi. Sudah berada pada kondisi normal kembali. Sudah bisa kita kembalikan ke dalam kelompoknya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya langkah-langkah segitiga restitusi tuliskan di dalam tulisan kita. Ilustrasikan dalam gambar segitiga tersebut, yaitu menstabilkan identitas atau establish identity. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, itu bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, atau si anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Selanjutnya, pada langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan langkah-langkah berikut ini. Berarti yang jadwal apa itu apa? Pengawas ada juga. Pembuat soal Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. nggak bisa lagi tambah Itu langkah-langkahnya. Pertama, kita boleh katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna kok, atau saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini, atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Begitu ya bapak ibu. Kemudian masih langkah-langkah restitusi atau kelanjutannya adalah kamu berhak merasa seperti itu. Boleh dengan kata-kata seperti itu juga ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Boleh seperti itu. Nah kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Selanjutnya masih merupakan langkah-langkah restitusi. Langkah restitusi selanjutnya adalah ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi
bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Jadi ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Nah, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, sisi kedua pada segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah atau validate behavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya kita kenali dulu medan perangnya, barulah kita tentukan senjata apa yang mematikannya. Seperti itu. Nah, apa rupanya yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya adalah butuh pangan, butuh sandang, butuh papan. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang atau cinta. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan pengakuan itu di antaranya. Kemudian butuh kebebasan dan butuh kesenangan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Mungkin si anak butuh disayang, atau mungkin dia lapar berarti butuh diberikan makanan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Nah, seperti itu diantaranya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, bisa juga seperti itu. Atau kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya pada saat dia mempertahankan harga dirinya dan sebagainya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh seperti itu. Nah, kemudian diantaranya biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi dari kontrol mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kalau kita tolak, anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami
maka dia akan merasa dipahami. Nah, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka kepada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, sisi ketiga yaitu menanyakan akan keyakinan atau sik di dunia. Jadi guru menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu adalah hal-hal atau respon yang bisa kita berikan kepada si anak untuk langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Atau boleh dikatakan demikian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, itu hal-hal yang bisa kita munculkan pertanyaannya untuk merespon anak-anak kita tersebut pada langkah segitiga yang langkah segitiga restitusi yang ketiga. Ada langkah 3 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebanyakan anak akan mengatakan iya. Oke Bu, iya Bu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh orang tua. Iya, sebentar lagi presentasi, bentar. Nanti 5 atau 10 menit lagi telepon lagi. Nah, pada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh orang tua atau guru adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kondisi idealnya yaitu pada saat kondisi manajer atau posisi manajer. Nah, kemudian baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya akan putarkan dulu sebuah video. Salah satu contoh video yang bisa menunjukkan bagaimana praktek segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri ya Bapak Ibu, saya putar dulu videonya.
itu nanti nggak tercetak pokoknya. Oh yang tadi RPP nggak kami bikin gitu. Ini kayak yang untuk ini loh. Oh ini aja. Yang mana? Kecil kan nggak nampak, banyak nggak nampak kalau mulai. Data agak mahal. Ini yang mana tahu kan kelas kemarin. Waktu di NPP ini nggak ada kami isi realisasi. Rosa. Udah siap, Bu? Bentar, masih mau mutar video. Itu masih dua kan? Mutar video dulu dari YouTube. Contoh langsung praktek YouTube. Bagaimana yang dimaksud dengan segitiga restitusi dan itu? Oh terus gitu. Kita harus diisi yang keseluruhannya. Ini bikin orang begini. Gimana kayak baru ya? Ya Bapak Ibu, ini merupakan tugas saya dari kemarin praktek membuat Kami nggak diisi. menerapkan segitiga restitusi pada murid saya yang mengalami pelanggaran ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat dari channel YouTube saya. Channel YouTube saya yaitu bernama Bunila Channel. Silakan ditelusuri. Nama channelnya Bunila Channel. Bunila Channel. Bunila Channel. Cari kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi itu merupakan penerapan segitiga restitusi. Bisa kita lihat pada video berikut ini yang bisa kita putar dari YouTube Bunila Channel dengan kata kunci yaitu segitiga restitusi. Kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Udah, penyangkal besar kan Bu biar Bapak. Oh iya, kan bisa. Udah makannya di dalam? Hah? Mana ada? Belum masuk nggak? Oh kan segala? Udah, mau lagi? Udah baru ini. Awak berapa kali? Nggak keluar ini. Rupanya ada yang kurang. Iya. Berdata kan yang dari tadi. Blur ya? Kok blur pan? Apanya? Blur dia. Dan sininya tadi pan. Udah ada. Ada di sini tadi pan. Nah itu terang.
Jadi juga. Dulu ini ada juga, dulu kantor. Dulu kantornya ada. Nggak kedengeran sama dia. Dulu kantornya ada. Nampak dia di kalau mencetak ya. Aku keluar lah cetakan. Jadi dulu itu kemana? Ada terus ada. Coba dulu. Kayak gini. Saya lihat aja. Enggak. Keluar semua. Tadi kan ini edit Berarti Pak itu baru 5 kan? Berarti masih buat 2 ya SMA. Ini satu laporan dari Baru begini. Jika orang tadi itu masih kerja, masih bisa. Jadi sekarang ini apa itu? Pemalas bu. Halo. Pengembangan diri. Apa Yo. kegiatan pengembangan diri itu? Untuk pengawasan. Enggak yang dari kan? Iya, iya. Pengembangan diri. Nah, mantap Itu Pak. pengawasan itu sendiri. Emang pengawasan. Pengawasan itu udah 3 hari. Apa? Apa mereka kepakai apa aja? Enak kali sekolah kita ya. Kalau orang lain gue ya. Iya orang itu baru lagi. Ngambil aku versi. Iya. Juga daripada aku lama kali katanya. Tutupnya putar dari situ. Saya tuh punya tuh baru. Yang mana? Belum lah. Maju lah. Mana aku samanya? Hah? Kalau ada pakai namaku. Ya posisi itu nggak tahu. Kemarin ikut kegiatan itu lah. Nggak tahu. Yang penting nggak setuju. Kemarin ada setujuan. Kemarin setujuan. Nah, mau ini kan ini pai jaringannya. Bukan dari taringan siap. Nah, udah persetujuan si Cinta ini, saya mau. Kalau sabarlah. Apa ya? Kawasnya udah setujuin. Kalau ada yang apa? Lan loh, ini buka poster ini. Nanti kok aku kayak lah. Banyak ya subscribernya ya. Sampai 100. Udah dapat iklannya itu. Udah. Tapi yang apa? Yang awal-awal. Video 1, video setahun yang lalu. Mana Indra tadi? Ini siapa ini? Ini siapa abang? Aku tuh bawa itu. Ini aku yang bawa. Ubi. Bawa yang bawa. Ubi apa pisang? Itu punya dia yang itu. Yang mana? Sudah berapa? Ini kayak ini. Aku bawa juga dari Gaya. Ini aku beli di apa tadi kok? Di apa? Jalan Pelita. Kemana Bane? Kenapa?
kayaknya. Ayo kan? Siapa-siapa di sini. Ya pakai folder aja. Kegiatan wali kelas. Wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan, sekaligus akan saya tampilkan tayangan bentuk video dari penerapan segitiga restitusi di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, tugas 1.4.a tentang penerapan segitiga restitusi dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 6. Saya bernama Milawati Wardani, SPD MSI, dengan fasilitator Ibu Ratna Dwi Kurniasari dan pengajar praktek Ibu Denisa Lumongga Lubis. Dipaparkan oleh Milawati Wardani, SPD MSI, guru SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, calon guru penggerak angkatan 6. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Dampak restitusi. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Restitusi juga memberikan penawaran, bukan paksaan. Adapun segitiga restitusi dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terlihat di dalam segitiga berikut ini. Langkah menstabilkan identitas itu ada pada dasar segitiga.
Kemudian dilanjutkan ke kiri, di sisi kiri segitiga tersebut adalah langkah 2, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah berada di puncak segitiga, barulah kita kembali ke langkah 3, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga terlihat pada tanda panah posisi sudah berada pada posisi semula. Artinya anak sudah berhasil kita selesaikan masalahnya dan kembali kepada kelompoknya. Kasus pertama yaitu tentang Rara terlambat dan tidak mengerjakan PR matematika. Seorang siswi bernama Rara terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan PR matematika, sehingga dia dipanggil ke ruang guru oleh Bu Nina. Setibanya Rara di ruang guru,
Kasus kedua, Itu mau masih kasus kedua kan? Rara dan Afifah bertengkar karena berebut cowok. Pada hari Rabu yang lalu, setelah jam istirahat, Bumina menuju kelas 12 IPA 6 untuk memberikan pelajaran matematika di kelas mereka. Tetapi setibanya di kelas 12 IPA 6, mendapatkan Afifah dan Rara sedang bertengkar hingga Afifah menarik kerah baju Rara mengakibatkan kancing baju Rara terlepas. Segera Bumina melerai mereka berdua dan memberikan latihan soal pada siswa yang lain untuk ditinggalkan. Lalu Afifah dan Rara digiring ke ruang guru. Sesampainya di ruang guru, inilah dia tayangan kasus kedua. Lanjut itu, Bu. Realisasinya apa kita tulis? Ya, apalah laporan dari kelas. Berai sampel ada rapor. Dua laporan dari kelas kan? Kedua, Dua SK-nya kan? SK itu sama kegiatan itu kedua itu apa? Ngisi rapor apa? Foto, bisa, Dokumennya, yuk kontes ini yang ibu tadi bersama sudah. SK itu sudah aku mau ini. nah, berapa kali? Email yang dikirim kemarin. Dan yang itu satu. Enggak. Untuk upload file itu. Bukannya untuk yang kemarin kan? Sebenarnya kan yang satu. Iya. Udah itu ya. Kalau email kan untuk melakukan Yang mana? apanya? Iya coba kan udah apa enggak? Keluar ada dia. Foto apa dimasukkan? Oh Pak Juju, mana Pak Juju? Sumber data yang selalu dikeras ya Juju. Apa Bu? Rumah Bu. Kali murid sama guru ya. Kali murid sama Bisa. Ini akan. nanti aktif Nanti selesai. Nanti selesai. Ya kan? Apa bisa ini betul-betul kali. Ya, tentang kalian ini. Ya,
Gimana maksudnya dan masuk? Dari hubungan berat lah dari Masuk kita. aja lah. Mahir juga ilmu. Kalau dia dari orang juga tadi dia dengan ini. Kalau besok Jadi jangan itu ada. gila. Jadi dari kelas dan Aku belajar aja. tahan berat jiwa. Dia juga mau. Difotokan dulu kami nih, dan dia mainkan. Nih, Karena kemarin ya yang kita supaya kemarin file itu masuk ke grafik linknya di baca lagi. Jangan BNP udah begini semua sekali. rencana kita kemarin di bawahnya Ini tenang aja siap ketemu. rencana aksi lalu pengisian bukti apa itu apa yang cuma kebanyakan itu sebagai sama iya linknya link Google Drive itu masukkan dulu Kemari OTB. Kakak kirim kemana karena kami ngejar SKP. Ini kita keluarga. Dinasan aku punya. Kirim ke dinasan. yang di bawahnya iya kan ada 1 tahun itu Nah, kau pernah juga ngerjakan SKP. Nanti kan selesai. iya karena ya iya nanti dulu nanti iya iya rencana pilih ya rencana aksi ya rencana aksi tambah coba ini klik itu betul itu baru yang udah selesai ini rencana aksi baru yang Baik Bapak dan Ibu, berikut ini adalah skenario permasalahan untuk praktek penerapan kosong lagi kan ada kasus 1 dan kasus 2. Dimulai dari kasus 1 jadi aja itu kalimatnya kami gantikan kerja dialog yang ada yang saya tampilkan ini hanya sekedar sebagai panduan, tetapi pada waktu penyampaian video sudah diadakan improvisasi di sana sini. Nanti ada suara macam Iya. wali kota kan. Terima kasih. Risma. Saya lanjutkan slide demi slide dari Orangnya kan mirip juga. yang sebelum. Orangnya mirip. Intannya sama. aku nggak tahu aku keluar ini satu keluar
Foto-fotokan namamu ya. Kita kalau orang itu udah selesai ya. Tanya lah. Siapa? Waktu kan jam 9 di sini. Siapa? Lina. TB kemana kok TB? Coba buat dulu. Nanti 78 dulu itu ya kan? Jangan dulu. Dan maksudnya aku bisa maksudnya nanti bisa. Nyambung. Sampai habis tinggal. Nanti pasar itu 78 10 SMA belajar lagi. Nama saya Anissa Sana, aku bisa Laras, saya dari kelas 11 IPA 6. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kisaran. Kesal saya kedua adalah saya Cina, salah kami Lampung. Asal saya di Salatiga. Saya tidak dipilih atau tidak disekolahkan. Justru saya diberi kesempatan untuk memberitahukan alasan saya kenapa terlambat, kenapa mengerjakan PR matematika. Seperti itu, ibu itu justru menyelesaikan masalah saya, mengajak saya bermasalah bagaimana saya menyelesaikan masalah itu. Menyelesaikan masalah dengan segera. Seperti itu, sekian kesan saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, aku belajar. Kok apa? Ini Tidak merasa dihakimi saya ada masalah kalau tidak merasa disalah-salahkan. Saya tidak meminta sama saya memberi kesempatan kepada Alhamdulillah. semua pasuk keluar keluar. Oh, pakai 78 dulu. 8. Enggak. Ini pakai 8. Oh, yang ini enggak. Yang akun itu. Di mana akunnya nanti ganti. Ini diganti. Iya. Mana? Ini pada dari kami. Yang ibunya. Ya, juga. Iya. Ini ganti. Nggak bisa. Maksudnya apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Leti bukan? Ya. Nah itulah yang kau buatkan. 1 2 3 4 5 6. Nah. Enggak. Kamu yang membuat pasuknya. Nah.